Saya Sunandiantoro, kebetulan saya sebagai pengacara dari pihak pemberi kuasa, yaitu pemohon para pihak terkait dalam hal ini terhadap permohonan uji materi nomor 29 dari PSI, dari itu permohonan PSI. Apa tuh Mau nanya Bang, apa alasan Anda melakukan penolakan batas usia Capres Cawapres dari usia 40 menjadi 35 ini? Jadi gini ya, pada prinsipnya kita pedomannya pada normatif hukum saja, bahwa kemudian ini kan open legal policy sebenarnya terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169 ini kan open legal policy, sehingga itu menjadi kewenangan pembentuk undang-undang, bukan dari Mahkamah Konstitusi. Gitu. Apa perlu saya bacakan? Kalau Capres Cawapres dengan kondisi Indonesia saat ini? Kalau itu tergantung pembentuk undang-undang sebenarnya kan. Kalau misalkan kita bicara hak yang sama di hadapan hukum, maka hak memilih itu kan di usia 17 tahun. Ya seharusnya di batas usia minimal itu kan begitu. Kalau misalkan permohonan PS itu berbicara usia minimal sekurang-kurangnya 35 tahun, maka bagi mereka yang usianya di bawah dari 35 tahun tentu akan mengalami kerugian hak konstitusionalnya. Kalau jika misalkan ada batasan Cawapres 40 tahun, apakah menurut Anda sebaiknya juga ada batasan maksimal bagi Capres atau Cawapres? Harusnya berkaitan dengan batas usia Capres dan Cawapres ini tetap dibahas di ini pembentuk undang-undang. Saya pikir di situ. Saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa mari kita jaga bersama Mahkamah Konstitusi ini dari hal-hal yang sekiranya itu malah menurunkan derajat daripada Mahkamah Konstitusi. Dan ini kan urusan-urusan politik yang sedang digiring-giring gitu kan Mahkamah Konstitusi ini. Atau saya perlu bacakan press release-nya ya, biar enak juga gitu ya. Iya, boleh iya. Oke, jadi ini kami dari Waselafem, advokat dan legal konsultan. Dengan ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Sehubungan dengan adanya permohonan uji materi register nomor 29 garing PUU strip Romawi 21 garing 2023 tertanggal 17 April 2023 yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia dalam kurung PSI, yang pada pokoknya menguji pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang berbunyi persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah pada huruf Q ya, berusia paling rendah 40 tahun terhadap Undang-Undang Dasar Pasal 27 ayat 1, Pasal 28D ayat 1, Pasal 28D ayat 3. Dalam permohonannya, PSI menganggap Pasal 169 huruf Q telah jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerabel, sehingga dianggap menimbulkan diskriminasi bagi warga negara Indonesia yang usianya kurang dari 40 tahun. Namun PSI pada permohonannya meminta Majelis Hakim MK menafsirkan batas usia Capres-Cawapres sekurang-kurangnya 35 tahun. Dengan demikian, apa yang menjadi permohonan PSI itu sendiri telah menimbulkan diskriminasi bagi tiap warga negara Indonesia yang usianya kurang dari 35 tahun. Kita ketahui bersama bahwa objek perkara aku merupakan open legal policy yang merupakan kewenangan dari pembentuk undang-undang. Senyampang tidak melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerabel. Untuk mengetahui apakah objek perkara aku melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerabel, maka perlu kita lihat produk dari undang-undang tersebut. Objek perkara aku merupakan undang-undang yang dibuat pada tahun 2017 dan kemudian dijadikan dasar hukum pada Pilpres 2019 dengan menghasilkan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin gitu ya. Berdasarkan survei terbaru Indikator Politik Indonesia memperlihatkan kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin mencapai 79,2%. Artinya, tidak ada pelanggaran moralitas, tidak ada pelanggaran rasionalitas, dan tidak ada ketidakadilan yang intolerabel. Dari permohonan PSI tersebut dapat kita maknai bahwa PSI kontraproduktif dengan kinerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, serta dianggap tidak sejalan dengan kepuasan publik. Dengan demikian, sangat beralasan ketika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi yang diajukan oleh PSI pada register nomor 29 tersebut.
Menjadi aneh dan inkonstitusional jika Majelis Hakim MK mengabulkan permohonan PSI yang batas usia sekurang-kurangnya menjadi 35 tahun. Karena sudah barang tentu perorangan warga Indonesia maupun badan hukum publik dan privat yang usianya kurang dari 35 tahun akan berbondong-bondong mengajukan judicial review. Sehingga nantinya akan memunculkan kesan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memberikan kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan. Itu kemudian kami mewakili para pihak terkait yang usianya 19 tahun. Jadi pemberi kuasa kami ini usianya 19 tahun. Meminta Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan pemohon register nomor 29 garing PUU strip Romawi 21 garing 2023 tanggal 17 April 2023 untuk seluruhnya, dan menyatakan objek perkara aku merupakan open legal policy yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang dan bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Dan sisi lain, bagi siapapun yang menjadi pihak terkait atau siapapun yang turut serta mendukung apa yang menjadi permohonan PSI, saya pikir maka pemikirannya sejalan dengan PSI itu sendiri, kan begitu ya, seperti sebagaimana yang sudah saya jelaskan di atas. Kemudian udah tepat ya, rendah di bawah 40 tahun udah tepat ya. Gimana? Untuk calon presiden cawapres dianggap sudah tepat yang minimal usia 40 tahun. Saya tidak berbicara tepat atau tidak pada persoalan itu. Saya ingin memastikan dan menggarisbawahi bahwa MK tidak ada kewenangan untuk membahas open legal policy ini maupun memutusnya. Kenapa begitu? Karena ini tidak melanggar moralitas, ini tidak melanggar rasionalitas, ini tidak melanggar ketidakadilan yang intolerabel. Buktinya apa? Ya, kawan-kawan, rekan-rekan lebih paham lah bahwa kemudian kepuasan publik itu 79,2% loh yang hasil dari undang-undang tersebut gitu. Nah, begitu. Jadi kami ingin kembalikan ini dan meminta MK bahwa kami meminta MK untuk ini dikembalikan kepada pembentuk undang-undang. Ya, perkara nanti seperti apa pembentuk undang-undang ya silakan. Atau Prof Sadli ya, undang-undang yang sudah berjalan ini tetap dilaksanakan saja ya, yang sudah diperlakukan maksudnya. Saya tidak pada kapasitas untuk berbicara pada wilayah itu, Mas. Ya, hanya mendesak Mahkamah Konstitusi untuk tidak mengabulkan permohonan Ya, mengenai itu aja. batas usia capres tadi ya 35 tahun. Ya, ada yang mengatakan di sisi lain bahwa dengan adanya gugatan ini memberikan kesempatan yang lebih luas untuk anak-anak muda menjadi pemimpin. Itu sebetulnya seperti apa pendapatnya? Ya, terkait itu kita semua punya hak yang sama di hadapan, terutama kan itu santer sekali kan. Saya paham lah arah dari pertanyaan itu, bahwa kemudian Mas Gibran Raka Buming. Saya dari Banyuwangi, Mas, jauh-jauh dari Banyuwangi. Nama Mas Gibran itu udah dengar santer sekali Bang, dengan prestasi dan banyaknya. Nah, ini juga saya akan bacakan nih surat terbuka kepada Mas Gibran nih sekaligus ya. Ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, salam Pancasila. Saya Sunan, pemuda yang terlahir dari ujung timur Pulau Jawa. Saya dari Banyuwangi, jauh-jauh dari kampung. Dulu waktu Pak Jokowi masih mencalonkan diri sebagai calon presiden, saya dan para tetangga turut terlibat menemani kampanye beliau dan memenangkan suara beliau. Mohon maaf Mas Gibran, saya perlu sampaikan surat terbuka ini kepada Mas Gibran dengan maksud baik tanpa ada kepentingan lain. Mas Gibran merupakan role model bagi kami yang berusia muda. Prestasi Mas Gibran dalam membangun Solo telah sampai dan didengar oleh kami yang berada di ujung timur Pulau Jawa, yaitu Banyuwangi. Tentu kami turut berbangga. Berkaitan dengan permohonan pemohon register nomor 29 garing PUU strip Romawi 21 garing 2023 tanggal 17 April 2023 yang mengkait-kaitkan Mas Gibran dan mengakibatkan opini publik terkonstruksi Mas Gibran akan dicalonkan menjadi calon wakil presiden. Saya sependapat dengan pendapat Mas Gibran yang menyatakan belum cukup umur dan pengalaman, serta tidak ingin dikaitkan dengan permohonan tersebut. Ditambah dengan sikap Pak Jokowi yang tidak merestui Mas Gibran maju sebagai cawapres. Untuk itu, Mas Gibran, permohonan para pihak terkait yang kami ajukan juga dalam rangka
menjaga Mas Gibran dari pihak-pihak yang diduga sedang menjerumuskan Mas Gibran dan membenturkan Mas Gibran dengan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi. Mas Gibran tetap iling dan waspada, karena diduga banyak politikus kutu loncat yang sedang mendekat untuk menjerumuskan Mas Gibran dan Bapak Jokowi sehingga terkesan berhadapan dengan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi. Tetap fokus bekerja dan semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan amanah sebagai Wali Kota Solo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.